Oke, sekarang kita ada di YouTube-nya Media Canvas Indonesia, di mana tempat untuk menambah skill. Di video ini, gue mau mengajak kalian semua untuk belajar Microsoft Excel dengan metode 10 menit sehari, yang dilengkapi juga dengan mini test. Jadi, nanti setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerjakan tugasnya untuk meningkatkan atau untuk mengetahui seberapa paham kalian atas pembelajaran ini. Nanti gue cantumin link Google Formnya di deskripsi. Nanti kalian bisa isi di situ. Oke, pada video pertama ini gue mau ngebahas basic feature yang ada pada Microsoft Excel. Jadi kita akan mengetahui fitur-fitur apa saja yang akan dan sering digunakan dalam Microsoft Excel ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, yang pertama, menurut pengertian dan penjabarannya, yaitu ada ribbon. Ribbon ini adalah sebuah set toolbar di bagian atas jendela program Office yang dirancang untuk membantu teman-teman dengan cepat menemukan perintah yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ribbon ini terdiri dari Home, Insert, Draw, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan lain-lainnya. Yang dimana digunakan untuk formulating, formulation, atau membesarkan, mengecilkan font, atau mengganti font, atau bahkan dengan pivot table juga bisa di sini. Gitu. Nah, kemudian untuk insert ini lebih ke data-data yang akan kalian tampilkan di dalam worksheet kita ini, gitu. Seperti ada simbol, ada chart, dan lain-lainnya. Kemudian ada page layout. Di sini bisa digunakan untuk merumuskan ketika kalian ingin membuat di print atau menyesuaikan dengan marginnya, gitu. Dengan lain halnya, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu quick access toolbar. Quick access toolbar itu terletak di bagian atas untuk mengakses perintah yang digunakan dengan cepat seperti save, undo, dan redo. Nah, posisinya ada di sini. Ini yang dinamakan dengan quick access toolbar. Ini ada save, ini ada undo, dan ini juga redo. Kita coba praktekkan. Di sini gue tulis aku. Nah, gue bisa undo tuh. Kemudian gue bisa juga redo. Oke, kita delete aja. Nah, kemudian yang ketiga adalah name box. Name box itu adalah kotak kecil di kiri atas yang menunjukkan alamat sel yang sedang aktif. Nih, ini yang disebut dengan name box. Nah, ketika gue klik di sini, maka dia akan menunjukkan sel mana yang sedang kita gunakan. Itu ada di G dan nomor 5, G5. Kalau gue pindah ke sini, ada di E7, E dan 7. Ini. Itu. Nah, kemudian yang keempat adalah formula bar. Formula bar itu apa? Formula bar adalah tempat untuk melihat, mengedit, dan menampilkan data dalam sel yang aktif. Nih, kalau misalkan ini disebutnya adalah formula bar. Kalau misalkan gua klik formulanya, maka akan muncul banyak formula yang nantinya bisa kita gunakan, gitu. Nah, di sini juga untuk mengedit sel yang sedang aktif, misal. Nah, di sini kita tuh bisa ngedit di sininya langsung box aja tuh, atau langsung di sini box aja. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang kelima itu adalah tabs. Tabs itu adalah di bawah sini yang berfungsi untuk memungkinkan teman-teman memindah workbooknya. Maksudnya workbook itu kalian bisa nambah 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai seberapa banyak sheet yang digunakan untuk nanti menyambung data, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah status bar.
Status bar itu adalah baris di bagian bawah yang menampilkan tentang lembar kerja yang sedang dilihat, seperti mode sel atau agregat data dari sel yang dipilih. Tuh. Nih, yang disebut dengan status bar itu adalah posisinya ada di bawah sini. Dia ada tulisan ready, kemudian ada akses, dan lain halnya. Nah, ketika kita drag media, maka akan muncul di sini. Maka akan muncul di bawah sini. Nih, dia ada 5 count yang kita pilih. Kemudian, kalau misalkan diambil rata-rata dari nilai jumlah ini, maka sebanyak 7. Kemudian, sorry. Kalau misalkan ditambahkan dari angka-angka ini, maka terdapat jumlah sebanyak 35. Jika ditambahkan 35, maka totalnya adalah 70. Dengan average 11,6666666 gitu. Oke. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Silahkan pahami video ini, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Mari kita selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dah.